Dan bahkan Bapak dosen sendiri ditanya selesai menjelaskan tentang film ini, apa dapat ancaman atau tidak, sehingga tadi juga sudah jelas sebagai sebuah dasar investasi lahan di atas seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika kita bicara bahwa masyarakat adat punya hak dan segala macam, nah itu ada di bawah pasal itu. Tapi kalau kita bicara bahwa seluruh kekayaan masyarakat adat, baik itu sumber daya alamnya maupun sumber daya manusia maupun kekayaan nilai-nilai adat sebagai sebuah sumber daya adat, maka pasal yang digunakan adalah pasal 18-nya. Jadi kita tidak menggunakan di pasal 33 ayat 3 itu. Tapi pasal 18 ayat 18B itu menjadi dasar buat seluruh hak masyarakat adat itu diatur. Pertama, sebelum Papua memasuki era pemerintah, kita lebih nyaman tanpa pemerintah, kita lebih nyaman, aman, damai tanpa gangguan dari pihak manapun. Tetapi pemerintah hadir membawa kita kehancuran. Nah, melihat dari ini, semenjak pemerintah hadir dan si penemu tambang di Freeport, Sidosi, Wisar dan Korji, itu juga hampir sama. Dia punya ceritanya bersama dengan kelapa sawit di Merauke. Jadi bertanya kira-kira kita semua di sini punya bayangan kan tidak? Sebenarnya seluas apa itu persoalan Merauke dan seberapa jauh Merauke dari kita, dan kira-kira apa yang ada di Merauke itu kita bisa merasakan tidak di mana, sangatnya sebesar apa? Merauke itu cuma 50 menit dengan pesawat kalau jalan jauh. Dari teman-teman pertanyaan juga sebenarnya sudah menangkap semua persoalan, begitu. Baik yang ada di tanah Papua, tapi juga fokus kepada PSN. Nah, saya pikir memang benar kalau tadi kalau Kak Giri bilang soal pasal 33 tadi ya, negara mengklaim bahwa tanah, air, udara itu semua milik negara, tapi akan diperuntukkan. Ini tahun lalu itu ada bicara di Sorong, kebetulan dong saya juga. Sudah lebih dari 10 tahun. Di zaman Jokowi itu janji mau bikin undang-undang masyarakat adat, tidak terlaksana sampai hari ini. Tidak tahu masalahnya apa. Itu artinya bahwa kita lihat paradigma negara ini. Negara ini tidak menghargai masyarakat adat. Dia tidak pusing. Dia tidak pusing. Bahkan kalau Frans Fanon bilang itu, dia membuat masyarakat adat itu inferior. Di bawahnya dia begitu, dan dia harus kendalikan, atur dan sebagainya. Papua bukan tanah kosong.